Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1907 di Amerika Serikat berhembus sebuah isu bahwa jiwa manusia itu bisa diukur, bisa ditakar, dan karena itu dia bisa dijadikan sebagai bahan eksperimen atau bahan pengujian ilmiah atau objek penelitian ilmiah. Nah, salah seorang ilmuwan terkemuka pada waktu itu bernama Duncan Medagle itu berusaha untuk menjawab tantangan itu. Dia melakukan serangkaian uji coba dengan cara membuat sebuah ranjang yang di bawahnya itu ada timbangannya. Jadi dia kemudian bekerja sama dengan sebuah rumah sakit, kemudian ketika ada orang yang sekarat, diperkirakan mau meninggal, dia minta untuk berbaring di ranjang itu. Dia catat bahwa ketika dia masih hidup, masih berdetak jantungnya, beratnya sekian-sekian. Dan setelah dia meninggal, dibandingkan beratnya berapa gitu. Jadi meninggalnya harus di ranjang itu. Dan terbukti pasien pertama yang meninggal di ranjang buatannya itu, ternyata bobotnya berkurang 21 gram sebelum dan sesudah dia meninggal. Jadi pikiran paling sederhana pada waktu itu adalah berat jiwa manusia itu adalah 21 gram. Karena sebelum dan sesudah meninggal ada perbedaan berat badan. Kemudian uji coba yang kedua, pasien yang kedua memang kehilangan berat badannya sekitar 10 gram. Wah, ternyata jiwanya ini lebih ringan, cuma 10 gram, dosanya lebih dikit mungkin. Kemudian yang ketiga 28 gram perbedaannya. Kemudian yang berikutnya seterusnya ada yang gagal, ada yang berhasil, tetapi rata-ratanya itu 21 gram kehilangan bobotnya. Maka kemudian Pak Duncan Medagle itu memberikan sebuah asumsi awal bahwa memang jiwa itu bisa ditakar. Buktinya ketika orang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, bobotnya berbeda. Jadi ada yang hilang, ada yang menguap, ada yang pergi entah kemana. Dia kemudian melakukan penelitian ulang lagi terhadap hewan, pada anjing secara khusus. Jadi anjing diperlakukan yang sama. Jadi ketika anjing sekarat dibaringkan di ranjangnya itu diukur berat badannya. Nah, uniknya untuk anjing, sesudah dan sebelum meninggal itu tidak ada perbedaan berat badan sama sekali. Dia mencoba terhadap 15 anjing dan semuanya tidak ada penurunan berat badan. Maka dia simpulkan adalah bahwa yang memiliki jiwa itu hanya manusia. Yang memiliki jiwa yang bisa dihisab di akhirat itu adalah manusia saja. Sedangkan hewan tidak seperti itu gitu ya. Ya, penelitian itu bahkan oleh dirinya sendiri itu diragukan. Cuman dia bingung kok bisa gitu ya, tetapi dia tidak berani menyimpulkan lebih gitu selain dari yang tadi menjadi jawaban atas isu di masyarakat. Dia hanya berpikir bahwa sepertinya ada yang salah, tapi apa yang salah, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Ya, tapi apapun itu, walaupun diragukan, setidaknya penelitiannya itu bahkan masuk ke dalam 2 jurnal ilmiah. Yang pertama itu adalah Jurnal American Medicine dan yang kedua itu adalah Journal of American Society of Psychology Research gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti apa? Nah, makanya di episode ini kita akan jelaskan apakah jiwa manusia itu memang benar-benar bisa diuji secara ilmiah. Apakah dia bisa diakui keberadaannya. Simak videonya sampai tuntas untuk menakar apakah Baraya memiliki jiwa atau tidak. Yuk kita mulai. Betapapun kita harus mengakui bahwa menyatukan agama dengan sains itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan sesuatu yang sangat rumit. Karena secara epistemologis baik agama maupun sains itu ada di 2 ranah, 2 dimensi yang sangat-sangat berbeda. Dalam hal ini konteks jiwa itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh para agamawan dan muncul dalam agama-agama di dunia. Sehingga tidak mudah untuk sains bisa mendefinisikan apa itu jiwa. Kalau misalkan kita melihat agamawan, mereka dengan senang hati akan menjelaskan bahwa jiwa itu adalah esensi dari kehidupan kita. Jadi biasanya manusia dibagi antara 2, yaitu raganya dan kemudian jiwanya. Raganya ini seperti ini yang bisa digerakkan, yang bisa menggerakkan, yang bisa mengutek-utekan dan sebagainya, dan hidup di alam material. Sedangkan jiwa itu adalah hal yang lebih substansial dan esensial yang tidak terlihat
tidak terasa, tetapi dialah yang membuat kita menjadi bergerak-gerak seperti ini. Kita secara fisik bergerak-gerak seperti ini tuh gara-gara jiwa itu. Dan jiwa itu mengendalikan kita dan dia bersifat abadi. Ketika tubuh kita sudah rusak atau mati, maka jiwa kita tetap ada. Kemana? Tergantung agamanya. Sebagian agama mengatakan bahwa jiwa itu abadi dan kemudian mencari inang lain untuk reinkarnasi. Atau yang lain mengatakan bahwa jiwa itu ada tetapi pindah alam untuk mengalami siksaan atau mengalami penghiburan atas perbuatan yang kita lakukan selama memiliki jasad fisik ini. Begitu seterusnya. Tapi sekali lagi yang dimaksud dengan jiwa itu selalu berhubungan dengan agama, atau dia adalah istilah yang ditawarkan oleh agama, bukan sains. Lalu bagaimana kalau misalkan sains mencoba untuk mendefinisikannya dan menjadikan sebagai bahan objek penelitian? Psikologi pernah gempar ketika dia mencoba untuk menjelaskan jiwa dalam pikiran alam material yang kemudian diprakarsai oleh Sigmund Freud dengan psikoanalisisnya. Tetapi pada waktu itu akhirnya jiwa sebagai unsur-unsur agama justru malah dihilangkan. Jadi jiwa dalam pandangan psikoanalisis adalah sesuatu yang bisa ditakar secara material dan dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang goib gitu. Dan karena itu maka agama dengan sains tidak bisa bersatu di situ, karena justru malah istilah-istilah agama dipakai oleh sains dan meneguhkan bahwa agama itu tidak benar gitu. Nah, tetapi penelitian terus berlanjut dan kita misalkan menemukan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Ian Stevenson pada tahun 1966. Jadi pada waktu itu beliau menulis sebuah buku berjudul 20 Case Suggestive of Reinkarnasi. Jadi Pak Ian Stevenson itu mencoba untuk mengkompilasi kasus-kasus reinkarnasi yang terjadi di seluruh dunia, yang kemudian dia yakinkan bahwa itu bisa saja terjadi gitu. Nah, buku ini ya sebenarnya ditentang oleh banyak pihak. Bagaimana ceritanya reinkarnasi dijelaskan secara ilmiah kan begitu ya. Tetapi Pak Stevenson kemudian menulis buku lagi dan buku lagi sampai dia berhasil menulis sekitar 300 makalah yang beberapa diantaranya masuk jurnal ilmiah. Kemudian dia menulis 14 buku dan dari semua rangkaian tulisan-tulisannya itu dia telah mengkompilasikan sekitar 3.000 kasus tentang reinkarnasi. Konteksnya dalam hal ini adalah bahwa kalau misalkan kita berbicara tentang reinkarnasi, maka hal pertama yang harus kita percayai itu adalah keberadaan jiwa gitu. Jadi bukan soal reinkarnasinya, ya itu soal reinkarnasinya, tetapi jiwa ternyata di situ diselidiki secara ilmiah, atau misalkan setidaknya ditulis dan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah oleh Pak Ian Stevenson itu. Salah satu bukunya yang kemudian menjadi salah satu pegangan, judulnya itu adalah Biologi dan Reinkarnasi, itu mencoba untuk mengaitkan ciri-ciri fisik seseorang dengan apa yang terjadi atau pengalaman yang telah melatarinya di kehidupan sebelumnya. Jadi misalkan ada orang yang punya bekas luka di kepala gitu. Kemudian coba untuk digali, coba untuk dicari, ternyata penyebabnya adalah di kehidupan sebelumnya dia mati tertembak tepat di bekas lukanya itu gitu. Dan kemudian dicari pengalaman yang seperti itu, apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya gitu, dicari sejarahnya, ternyata memang ada orang yang pengalamannya seperti itu, ciri fisiknya seperti itu dan sebagainya begitu. Di buku yang reinkarnasi dan biologi itu. Ya tentu saja ditentang oleh banyak orang dan sampai sejauh yang kita ketahui sekarang, Pak Ian Stevenson setelah dihujat, dimaki habis-habisan, dijelek-jelekan hasil penelitiannya, dan sekarang buku-bukunya sepenuhnya diabaikan. Dan buku-buku itu sekarang hanya menjadi bahan apologi bagi orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha gitu. Dan banyak sekali kalangan-kalangan skeptis yang menganggap bahwa ini Pak Ian ini walaupun cerdas, walaupun hebat, walaupun bagus, tetapi dia adalah orang yang terlalu terobsesi gitu. Karena pengalaman-pengalaman pribadinya soal kehilangan anggota keluarga dan sebagainya, maka dia jadi seperti itu gitu ya, dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu kita juga harus akui bahwa Pak Ian Stevenson itu adalah seorang yang jenius. Maksudnya kita nggak bisa mengabaikan apa yang dia tulis gitu. Dia kan profesor selama 50 tahun, dia menjadi ketua asosiasi psikiatri, dia menjadi kepala jurusan, dia menjadi dekan apa segala rupa yang berhubungan dengan akademik, dia itu adalah seorang yang benar-benar mumpuni gitu. Ya, balik lagi, betapapun sekarang penelitiannya sudah tidak lagi diterima dan diabaikan, tetapi
konsep jiwa itu sekarang menjadi bahan penelitian, dan terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Sigmund Freud, di mana jiwa akhirnya dimaterialkan dan hal-hal yang goib dihilangkan, maka Pak Ian Stevenson melakukan hal yang sebaliknya, bahwa jiwa dipahami dalam konteks sesuai dengan agama tertentu dan sains harus mengalah pada konteks jiwa itu. Mencoba untuk menengahi wacana yang dibubuhkan oleh dua orang itu yang ada di dua kutub yang berbeda antara Freud dengan Pak Ian Stevenson, ada seorang ilmuwan matematika terkemuka di Amerika Serikat, namanya adalah Edward Fredkin. Jadi beliau itu sebenarnya tidak peduli dengan Pak Ian atau tidak peduli sama Freud, cuman dia itu gagasannya kemudian bisa menjadi penengah dari perdebatan ini. Jadi beliau itu adalah ahli komputer, tetapi kemudian beralih menjadi seorang filosof terkemuka gitu. Makanya filsafatnya itu adalah filsafat digital atau filsafat komputasi. Dia menawarkan sebuah penjelasan tentang jiwa itu. Dia katakan tubuh biologi manusia itu kan sebenarnya tidak jauh dari hasil reduksi dari kimiawi. Dan tubuh kimiawi manusia itu hasil reduksi dari fisika. Nah, kenapa kita tidak memahami bahwa fisika itu sebenarnya adalah sekumpulan data-data komputasi, bahwa dia sebenarnya adalah sebuah informasi gitu. Informasi yang kita pahami bersama. Jadi segala sesuatu itu pada akhirnya merujuk pada satu hal yang sama, yaitu bahwa dia adalah sebuah informasi. Jadi mau raga, mau bentuk seperti ini fisik, nah, joget-joget seperti ini kan adalah sebenarnya bentuk informasi. Kemudian jiwa, baik itu dipahami sebagai sesuatu yang abstrak yang menghidupkan diri kita, ataupun konsepsi agama-agama, itu tetap saja itu juga adalah hasil dari, atau itu adalah produk atau wujud dari data-data komputasi gitu, data-data digital, yang entah bagaimana digitalnya, entah bagaimana komputasinya, tetapi yang jelas itu adalah sebuah informasi atau data-data, kan begitu. Jadi bisa saja kita memahami jiwa itu sama seperti kita memahami raga ketika kita menganggap bahwa mereka semua itu adalah data-data atau informasi-informasi gitu. Atau ginilah, jadi gini-gini, kan agama itu ketika dia memberikan penjelasan, karena penjelasannya itu adalah penjelasan yang goib, maka interpretasinya itu bisa macam-macam, bisa beraneka ragam. Jadi kalau misalkan kita memahami soal akhirat, kita memahami soal bidadari, tentang sorga, tentang bagaimana Tuhan, kehidupan setelah kematian, kiamat, dan sebagainya, itu bisa saja diinterpretasikan sehingga menjadi sangat cocok dengan pengalaman-pengalaman manusia secara subjektif. Bisa saja seperti itu gitu. Dan ini sudah sering saya jelaskan bahwa agama itu bertransformasi bukan pada ide dasarnya, tetapi pada interpretasi atas ide-ide dasar itu. Sehingga agamanya sama, tetapi perwujudan peradaban yang berkembang itu bisa menjadi sangat-sangat berbeda setiap zamannya, setiap bangsa, setiap negaranya, setiap masyarakat yang mencoba untuk mengikuti agama itu. Nah, karena itu, maka kenapa kita tidak menganggap bahwa unsur-unsur sains itu bisa aja diterjemahkan mengikuti interpretasi agama tertentu dengan cara tertentu gitu. Kita misalkan ambil salah satu contohnya beginilah. Tubuh manusia itu terdiri atas triliunan sel. Ada yang bilang 10.000 sel, 10.000 triliun, ada yang bilang 30.000 triliun dan sebagainya. Tetapi apapun itu, sekitar 1% dari sel-sel itu mati setiap harinya. Misalkan kalau misalkan dikalkulasikan gitu ya, darah kita itu seperempatnya untuk trombosit 24%, untuk leukosit itu 25% mati setiap harinya dan tumbuh sel-sel yang baru. Atau misalkan tulang kita itu setiap 10 tahun sekali itu ganti dari awal sampai akhir berubah gitu ya. Atau misalkan usus kita itu sekitar 45% setiap harinya berganti. Apalagi usus dinding lambung gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dikalkulasikan kemudian dirata-ratakan, maka manusia itu dalam waktu 3 bulan tubuhnya itu sepenuhnya sudah ganti menjadi yang lain. Karena sel setiap hari mati dan kemudian digantikan oleh sel yang baru, artinya kita ini sebenarnya muncul dari kematian yang berulang-ulang. Tubuh kita itu berganti tiap 3 bulan sekali, secara rata-rata gitu. Nah, kalau misalkan tubuh kita secara fisik itu berganti terus-terusan, tapi kan kita menyadari bahwa jiwa kita itu, kita menyadari, kita mengetahui sepenuhnya bahwa kita 3 bulan yang lalu adalah kita yang sekarang, yang ada di sini gitu. Jadi kalau tubuh fisik kita berganti tiap 3 bulan sekali, lalu kesadaran kita itu mengacu pada apa gitu? Pada sesuatu apa gitu? Ini kita nih, ini tubuh saya itu
ya walaupun geheng gitu. Ini hasil ganti dari 3 bulan yang lalu secara rata-rata gitu ya. Ya tergantung organnya beda-beda gitu kan. Tetapi secara rata-rata begitu. Nah, tetapi saya sadar bahwa saya mengalami kehidupan dari kecil sampai sekarang, sampai begini dan sebagainya gitu. Memori itu dimulainya dari mana? Kesadaran ini dimulainya dari mana? Kesadaran bahwa saya adalah individu yang sama sejak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan ketika fisik saya berganti setiap 3 bulan sekali gitu. Nah, ini adalah pernyataan ilmiah gitu. Maksudnya kematian sel itu adalah pernyataan ilmiah. Nah, kesadaran saya atau kesimpulan saya atas kesadaran ini, apakah bisa dipahami sebagai jiwa gitu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa agama itu sangat interpretatif dan bisa aja dicocokkan dengan unsur-unsur yang ada dalam dunia sains gitu. Jadi sangat terbuka dalam hal ini memahami jiwa sebagai kesadaran. Dan kesadaran itu ya nanti bisa dijelaskan secara ilmiah begini dan begitu ya silakan saja. Tetapi mencocokkan antara jiwa dengan kesadaran dengan apa yang barusan saya ilustrasikan itu adalah sesuatu yang bisa diterima gitu. Atau misalkan Richard Dawkins, nah, ini tema yang lain lagi gitu. Cuman maksudnya begini, Richard Dawkins kan menggambarkan bahwa fisik kita itu sebenarnya adalah inang dari kehendak gen. Jadi gen kita itu ingin lestari, ingin ada, maka dia kemudian membuat tubuh kita melakukan apa yang dia inginkan. Misalkan kita sangat tertarik pada lawan jenis gitu ya. Ada misalkan seseorang yang taat, yang soleh, yang dia tidak ingin melakukan hal-hal yang tercela secara moral, tapi akhirnya dia melakukan itu karena kadang nggak kuat gitu menahan nafsu gitu ya. Nah, nafsu itu kan sebenarnya muncul dari keinginan gen untuk mereplikasi dirinya dengan cara membuat manusia melakukan reproduksi, begitu kan? Nah, jadi tubuh fisik manusia itu adalah inang, identitas manusia secara pribadi itu adalah inang karena yang sebenarnya mendorong dia untuk melakukan ini dan itu adalah gennya. Maka bisakah kita pahami bahwa gen itu adalah jiwa kita? Dawkins sama sekali tidak berpikir seperti itu, cuman maksudnya sekali lagi karena agama itu interpretatif dan dia bisa dipahami dengan banyak konteks, maka bisakah pemahaman Dawkins tentang gen yang benar-benar menjadikan tubuh kita sebagai inang itu dan didorong untuk memenuhi kepentingan dirinya itu, bahwa dialah sebenarnya yang jiwa itu, bahwa jiwa manusia sebenarnya adalah jiwa yang akumulatif gitu. Jadi terdiri dari satu spesies manusia, semuanya adalah satu jiwa yang menggunakan tubuh kita itu sebagai alat untuk mereplikasi diri gitu. Bisakah seperti itu? Ya bisa saja, karena ada 2.500 agama yang ada beberapa di antara mereka yang bisa saja dicocokkan dengan pernyataan Dawkins ini gitu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa ketika kita mencoba untuk memahami konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman atau terminologi yang ditawarkan oleh agama, dan kemudian dirasa tidak cocok dengan sains yang terlalu kaku dan terlalu metodologis dan terlalu empiris dan sebagainya, itu nggak seperti itu gitu. Jadi bisa aja mereka dicocokkan karena sains pada akhirnya menemukan sesuatu yang misterius yang ada di luar terminologi mereka, dan agama bisa saja masuk ke situ karena dia selalu membawa-bawa misteri, membawa-bawa sesuatu yang belum dijelaskan oleh alam pikiran dan belum dijelaskan oleh alam-alam fisik gitu. Bisakah seperti itu? Ya mungkin bisa. Jadi kesimpulannya adalah silakan simpulkan sendiri, tetapi jiwa dalam konteks ini bisa diartikan macam-macam oleh sains. Saya jadi bingung mau ngomong apa, tapi terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, bawa sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.